Oke teman-teman, kembali lagi ke Lopez Journey. Ya, jadi hari ini hari Minggu ya teman-teman. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan ke daerah Waduk Gajah Mungkur. Tetapi kali ini saya akan memilih jalur terabasan teman-teman. Jadi rencananya saya akan lewat Alasombo ke Manyaran, lalu menuju Biro dan hutan pinus Suwonto teman-teman. Nanti tembusnya ke sekitaran Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Nah, dan seperti biasa perjalanan kali ini rutenya kita mulai dari Tugu Tawangsari ya. Jadi ini dari utara Tugu Tawangsari, cuman ketutup bis di depan saya ini tadi tugunya, jadi nggak kelihatan teman-teman. Nah, dan saya berangkat ini pukul 7:30. Jadi sebenarnya sudah kesiangan teman-teman kalau 7:30 itu. Dan ini karena saya bersama dengan om saya, jadi tadi agak nungguin, jadi kesiangan teman-teman. Akhirnya jam 7:30 baru jadi berangkat. Dan untuk cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman. Jadi mataharinya juga sudah menampakkan di sebelah timur, sudah agak tinggi karena sudah jam 7:30 ini. Nah, jadi nanti rutenya ini mengikuti jalan ini sampai di pertigaan, kalau ke barat ke Weru, kalau ke timur ke Wonogiri itu. Nah, kita yang arah ke timur itu teman-teman. Nah, jadi setelah sampai di perempatan ini kita ambil yang kiri ya teman-teman. Ini ntar ke timur kurang lebih ya sekitar 100 meter atau kurang lah. Nah, ini ada pertigaan, kita belok kanan, kita menuju ke arah selatan. Jadi ini rute jalan yang menuju ke Sanggang teman-teman. Jadi termasuk wilayah Alasombo. Untuk jalannya sendiri di sini tuh beberapa titik ada yang jelek teman-teman. Jadi di depan ini nanti jalannya mulai agak jelek ya. Ini terlihat di kamera di kiri atau kanan ini sebenarnya kurang bagus untuk jalannya. Banyak lubang yang dalam-dalam. Cuman beberapa minggu ini sudah ada penambalan. Cuman penambalannya memakai tanah padas itu teman-teman yang dari gunung. Jeleknya kalau pas lagi habis hujan deras, jalannya itu leteh, kalau orang sini nyebutnya leteh. Jadi kayak licin, jadi licin kena tanah kayak tanah liat gitu jadinya kalau pas habis hujan lebat. Nah, setelah memasuki jalan cor ini jalannya sudah relatif halus teman-teman. Jadi menuju ke patung kuda Sanggang itu sudah halus. Jadi ini termasuk jalur atau jalan utama menuju Manyaran ya teman-teman, melewati Sanggang yang notabene lebih sepi dan pemandangannya lebih asri karena melewati pedesaan-pedesaan ya. Nah, dan sampai di sini tuh jalannya juga agak jelek sedikit teman-teman. Jadi ini bekas tambalan, cuma ditambal pakai padas. Sebelumnya jalan di situ tuh jelek sekali. Nah, di kanan ini ada Watu Gede kalau orang sini bilang. Jadi termasuk di kawasan Alasombo.
itu dulu sebenarnya di atas batu ini, batu yang kanan ini dulu hutan jatinya banyak, cuman beberapa tahun belakangan ini habis di apa ya istilahnya, ditebangi semua lalu ditanam kembali itu loh teman-teman. Saya nggak tahu apa itu namanya, pokoknya begitulah. Jadi sudah ditanam lagi, sekarang udah agak tinggi lagi pohonnya. Nah, dan dari sini untuk menuju ke patung Sanggang itu jalannya sudah relatif mulus lagi. Cuman sekarang nih di daerah sini nih banyak pertambangan untuk mengambil apa namanya tanah padas teman-teman. Jadi banyak gunung yang sekarang ditambangin gitu di daerah Alasombo ini. Jadi takutnya itu sebenarnya ada kekhawatiran kalau pas musim hujan gini teman-teman, nanti apakah bisa menyebabkan longsor itu karena sudah banyak yang ditambang. Nah, dan memasuki Welasin itu jalannya sudah mulai berkelok-kelok teman-teman, jadi agak sudah menanjak, sudah lumayan menanjak. Kalau yang sebelah kiri ini masih asri, jadi belum begitu banyak pemukiman penduduk. Untuk yang ditambang itu bagian yang agak bawah tadi setahu saya, sama nanti agak atas ada lagi juga. Untuk jalannya sini masih terbilang hutannya lebat ya teman-teman. Jadi kanan kiri ini masih terlihat seperti hutan kalau menurut saya, lebat. Kalau malam lewat sini ya masih sepi teman-teman. Jadi ya kalau masalah aman sih insya Allah aman, cari begal-begal gitu. Cuman ya kalau yang orangnya baru kesini pertama kali atau beberapa kali saja itu biasanya takut teman-teman, karena suasananya sangat gelap dan sepi, jaraknya juga lumayan jauh. Oh iya, maaf teman-teman, tadi saya salah sebut. Jadi mulai dari jalan raya tadi pas saya sudah masuk ke selatan itu wilayahnya termasuk masuki Sanggang teman-teman. Jadi Sanggang itu ikut wilayah daerah Hulu. Kalau Alasombo itu ikutnya daerah Weru, atau kecamatannya tuh Weru teman-teman. Dan untuk sampai sini itu jalannya cukup terjal ya teman-teman. Jadi ini sudah dekat dengan patung Sanggang. Itu jalannya mulai terjal teman-teman. Nanti pas tikungan terakhir mau ke patung kudanya itu tinggi banget teman-teman jalannya. Jadi posisi ini nanjak, langsung belok kanan, langsung apa namanya nyengklek kalau orang sini bilang, jadi terjal banget. Nah di depannya kalau yang saya maksud ini belok kanan langsung nyengklek tanjakannya. Kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan teman-teman. Nah, dan untuk patungnya sendiri itu dia di kiri itu tadi patung Sanggang. Nah ini kita sudah mulai jalannya menurun, ini kita melaju ke arah Manyaran teman-teman. Dan yang pertigaan ke kanan itu tadi masuk ke Alasombo. Nah kalau udah di daerah sini tuh jalannya udah hampir halus semua sampai di Manyaran, sudah jalan hot mid. Dan nanti di depan ini bentar lagi juga di kanan jalan itu ada wisata baru teman-teman. Jadi kayak taman atau apa ya, soalnya saya juga belum pernah ke situ. Mungkin kapan-kapan saya akan mencoba. Nah ini di kanan ini teman-teman, mungkin kapan-kapan saya akan mencoba ke situ, lihat di dalamnya tuh
seperti apa aja. Cuman yang saya dapat dari informasi di internet itu katanya itu taman teman-teman, jadi dibuat kayak taman untuk wisata keluarga gitu, ada kolamnya juga kayaknya. Nah, ini kita ikuti jalan ini aja teman-teman, yang lurus dan mengikuti jalan yang hotmit ini. Nanti sampai di pertigaan Manyaran. Nah, jadi di tengah persawahan ini, di kanan saya ini ada warung bakso teman-teman, yaitu bakso 88. Itu termasuk enak teman-teman. Saya dulu pernah ke situ 2 kali atau 1 kali, pokoknya udah pernah. Itu kalau hari Jumat itu kayak ada diskon teman-teman, diskon harga gitu. Cuman dulu diskonnya berapa ya saya lupa, pokoknya ada diskon kayaknya separuh harga. Itu kalau hari Jumat. Kalian kalau lewat sini bisa nyoba itu, karena rasanya juga enak teman-teman. Kalau menurut saya rekomendasi sih. Nah, jadi di depan ini kita sudah sampai pertigaan ya teman-teman. Kita ambil yang kiri teman-teman. Ini termasuk sudah daerah Manyaran teman-teman. Jadi jalannya juga masih halus seperti yang kalian lihat sendiri nih. Jalannya hotmit dan masih bagus untuk daerah Manyaran nih teman-teman. Jadi nanti kita juga melewati pasar Manyaran teman-teman. Jadi wilayah Manyaran ini ikutnya di Kabupaten Wonogiri ya teman-teman. Nah, ini di depan ini sebelah kanan kita sudah memasuki wilayah pasar Manyaran teman-teman. Jadi pasarnya tuh di sini. Dan ini sekaligus nanti untuk dari pasar ini ke arah utara ini juga bisa ke wisata Umbul Nogo ya. Jadi itu wisata seperti taman dan pemandian kolam gitu. Jadi ada kolam renang, ada kolam renangnya sendiri dan ada kolam untuk ikan-ikan kayak gitu. Dulu terakhir saya melihatnya seperti itu. Entah kalau sekarang sudah dirombak lagi seperti apa. Nah, jadi sampai di sini tuh motor saya trouble teman-teman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba berebet. Saya ya agak panik ini. Saya putuskan untuk berhenti dulu. Untung ada tempat yang agak teduh. Saya coba periksa dulu. Dan jadi ternyata setelah saya cek keseluruhan tuh, ternyata untuk filter bensinnya kotor teman-teman. Jadi itu karena tangki saya mungkin ngerak, jadi keraknya itu kotorannya jatuh ke bawah dan menyumbat di bagian filter bensinnya. Setelah saya copot, saya coba bersihkan, akhirnya bisa, sekarang udah bisa hidup. Kita lanjut lagi teman-teman, karena tadi keganggu trouble sedikit. Nah, nanti sebentar lagi di depan kita sampai di Gapura Biro ya teman-teman, di pertigaan Biro. Nah, ini kita ambil yang jalan kecil yang lurus tapi yang ke kiri nih. Jadi ini nanti kita akan melewati SMA 1 Manyaran. Jadi sini tuh masuk ke dalam wilayah Biro, tapi Biro yang bagian selatan teman-teman. Untuk jalannya sendiri sampai di sini nih cor ya teman-teman, jalan cor. Cuman cornya enggak yang mulus, ada beberapa yang sudah retak-retak dan teksturnya agak bergelombang, jadi nggak rata.
Nah, dan di depan ini kita sudah sampai di SMA 1 Manyaran teman-teman. Di sebelah kiri ini SMA 1 Manyaran. Ternyata letaknya terhitung di dalam ya teman-teman. Jadi agak masuk dari jalan raya lumayan sih tadi. Dan untuk suasananya di sekitar SMA ini benar-benar masih seperti di pedalaman, di desa pelosok gitu loh teman-teman. Jadi kanan kirinya itu kayak sudah hutan gitu, banyak pohon jati nih. Ini kita lurus terus saja teman-teman. Jalannya sudah menjadi cor, tapi cor apa ya tadi, sempat cor yang tengahnya kolong gitu. Misal malam gitu kayaknya saya nggak berani teman-teman kalau lewat sini, horor ini, nggak ada penerangan juga. Walaupun di depan ini nanti berapa ratus meter sudah sampai pemukiman penduduk teman-teman, cuman jaraknya kalau yang belum terbiasa lewat sini lumayan jauh teman-teman dari jalan raya tadi. Nah, ini setelah jembatan ini tadi baru kita sampai di pemukiman penduduk. Jadi kalau udah sampai sini tuh kanan kiri sudah banyak pemukiman penduduk teman-teman. Nah, dan ini kita ambil jalan yang kanan teman-teman. Kita belok ke kanan ke arah selatan. Kita ikuti jalannya terus dulu teman-teman. Nah, dan nanti setelah melewati perempatan ini kita ambil yang kiri. Nah, jadi yang ini ternyata sudah jalan hotmeat teman-teman. Kemungkinan ini ikut jalan yang agak besar teman-teman. Jadi kalau saya tadi ikut jalan yang benar-benar jalan kecil, jalan terabasan masuk ke desa-desa gitu. Dan saya tidak nyangka ya kalau di dalam ini tadi ada hotmeat, jalan hotmeat yang kayak gini. Soalnya yang dari tadi itu kan kalian bisa lihat sendiri cor ya teman-teman. Dan di sini suasananya seperti pedesaan zaman dulu ya. Jadi kanan kiri itu masih sedikit rumah dan didominasi oleh perkebunan ya, seperti untuk apa, pertanian, padi dan pohon-pohon gitu. Untuk jalannya di sini tuh mulus banget teman-teman. Ini hotmeat ini, jadi kita ikutin jalan yang hotmeat ini dulu terus sambil kita menikmati pemandangan. Oh iya, dan maaf ya teman-teman, jadi ini untuk videonya, untuk warna gradingnya agak kurang memuaskan karena kemarin itu saya salah setting teman-teman. Jadi untuk di kameranya itu saya setting untuk kondisi apa, suhu warnanya itu terlalu dingin, jadi agak kebiruan. Dan pada waktu saya mengedit, menggrading lagi tuh warnanya menurut saya kurang bisa pas. Jadi ya maklum ya teman-teman, karena saya juga masih belajar ini. Nah, ini tampak di kanan ini seperti sudah jurang teman-teman.
Jadi untuk lokasinya ini kalau dilihat dari maps atau dari peta itu, kita itu sebenarnya sudah termasuk di puncak teman-teman, di daerah pegunungan, di gunung apa ya kalau sini ya, kalau saya nyebutnya Gunung Gajah Mungkur, di pegunungan di daerah itu dekat Wonogiri itu. Nah ini kebetulan saya di sini bingung, sebenarnya ke kanan itu bisa, cuman jalannya masih tanah teman-teman. Jadi yang sementara ini kan masih cor, nanti agak ke sana itu sudah mulai lewat hutan, itu jalannya tanah teman-teman. Jadi saya putuskan untuk ke kiri aja karena beresiko nanti kalau tiba-tiba tanahnya ternyata masih lembek, karena kan beberapa hari ini juga hujan, nanti takutnya malah kejebak di situ, motor juga kotor, kesusahan. Jadi saya putuskan untuk lewat jalan yang utama saja teman-teman, jalan yang hot meat. Nah ini kita sudah sampai di area hutan pinus sebenarnya teman-teman. Ini di perempatan ini atau simpang lah, ini kita ambil yang lurus ini teman-teman. Ternyata saya sampai sini kaget. Dulu itu kan saya juga lihat mantau dari dari Google Map, sama teman-teman ada yang pernah lewat sini juga bilang dulu tuh hutan pinusnya masih lebat katanya, tapi sekarang kayaknya digunduli, entah itu mau ditanam ulang atau diganti pohon lainnya, saya juga kurang tahu. Jadi sekarang kelihatan agak tandus, malah yang terlihat ada beberapa pohon bambu itu. Nah ini tapi belum pusatnya hutan pinusnya, nanti kita masih agak ke selatan dulu teman-teman. Jadi kita jalannya ngikutin yang jalan halus ini atau yang hot meat ini teman-teman. Nah di sini tuh sebenarnya di sebelah kanan ini dulu kata teman saya itu di sini sudah hutan pinus, jadi sebelah kanan ini lebat hutan pinus. Tapi pas sekarang ini saya lewat sini ternyata malah ini kayaknya diganti apa ya, ini kayak untuk ditanamin buat pertanian atau apa ya, macam pohon dan lain-lain gitu, kayak ditanamin pisang juga. Jadi mungkin digantikan untuk pertanian ini teman-teman. Nah jadi pusatnya hutan pinus itu setahu saya dari teman saya itu bilang pusatnya di sini awalnya itu. Jadi pas sudah sampai di jalan ini itu sebenarnya sini termasuk lebat teman-teman. Jadi udah kanan kiri ini sebenarnya hutan pinus, cuman ini udah banyak yang dibabat habis ini, termasuk habis ini, disisakan tinggal sedikit itu. Dulunya kan di sini tuh rindang sekali gitu kata teman saya gitu. Nah sekarang malah bekas pohon bambu juga banyak, itu juga ditebangi yang sebelah kiri itu. Terus yang sebelah kanan ini beberapa kayaknya baru digantikan hutan jati, untuk pohon jati gitu maksudnya. Jadi mungkin ini baru beberapa tahun gitu yang ditanamin pohon jatinya, karena juga masih kecil. Jadinya sekarang kalau terik matahari sudah jam menunjukkan siang gitu, sorot matahari sudah nyampe ke jalannya. Dulu soalnya kan masih sangat-sangat rimbun. Nah ini sudah memasuki kawasan pedesaan ya teman-teman. Jadi ini sudah mau mengarah ke daerah Waduk Wonogiri, cuman ini masih termasuk di pegunungannya, masih di atas ini.
sampai di pertigaan ini kita ambil yang kiri teman-teman. Kita ikuti jalan cor yang belah tengah ini. Ternyata di sini malah untuk rumah-rumah penduduk sudah lebih banyak teman-teman. Ini malah jalannya sudah agak menurun ini. Kalau saya lihat ini apa ya, model rumahnya masih original kayak zaman dulu gitu teman-teman. Nah ini sudah mulai kanan kiri terlihat dijadikan untuk pertanian atau apa ya, itu tadi kayak buat pertanian gitu. Ini masuk lagi rumah warga. Nah ini kita ambil yang kanan teman-teman. Nah ini di persimpangan ini kita ambil yang lurus melewati jembatan kecil ini teman-teman. Ini sebelah kiri ini juga sudah mulai untuk apa, tanahnya dijadikan untuk perkebunan itu, entah mau ditanamin apa. Cuman biasanya kalau di pegunungan itu seringnya setahu saya ditanamin seperti pohon atau apa ya, kalau pendem gitu kalau orang Jawa nyebutnya. Nah ini semakin kesini jalannya semakin kecil ya teman-teman, jadi masih cor, cuman apa namanya, cornya semakin kecil. Dan untuk bagian tengahnya kan juga tanah ini, jadi cor yang model cuman kanan kirinya itu aja, yang tengahnya bolong gitu teman-teman. Cor belah kalau saya nyebutnya. Nah ini di sini sudah mulai menanjak lagi dan sekitar kanan kiri ini sudah tidak ada pemukiman warga teman-teman. Jadi ini lebih untuk ke pertanian ya. Ini sebelah kiri ini ada sawah juga itu, jadi untuk pertanian. Dan sebelah kanan sampai lurus itu kayaknya hutan teman-teman, dan didominasi dengan pohon jati. Nah ini semakin kesini jalannya semakin terlihat ekstrim teman-teman, dan cornya menjadi semakin kesini banyak yang rusak. Saya retak-retak dan bolong-bolong gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lewat sini usahakan hati-hati ya teman-teman. Dan kalau bisa sih kalau bawa metik hati-hati, kalau menggunakan rem gantian, jangan depan belakang direm terus, karena nanti bisa menyebabkan panas berlebih dan bisa menyebabkan remnya blong teman-teman. Nah dan sampai sini jalannya semakin jelek ya teman-teman. Jadi caranya nih sebagian ketutup sama lumpur dan ada yang apa namanya, berlubang juga cornya. Dan untuk kondisi lingkungannya ini sekarang lebih masuk ke dalam lagi teman-teman, seperti kita masuk ke dalam hutan gitu. Nih tambah rimbun. Kalau malam wah horor sekali teman-teman. Kayaknya kalau malam saya yakin hampir tidak ada yang lewat sini. Paling kalau ada itu yang bener-bener kepepet ataupun yang ya, orang yang sehari-harinya lewat sini. Maksudnya paling 1-2 orang, nggak mungkin, walaupun ya rumahnya juga sekitaran sini, cuman saya yakin nggak banyak yang ingin lewat sini kalau malam. Cuman kalau siang gini sih malah indah teman-teman. Dan itu kelihatan ya teman-teman, sebelah selatan itu waduknya kelihatan, udah waduk Gajah Mungkur teman-teman. Nah kalau di sini kanan kirinya itu masih didominasi hutan, ini bukan perkebunan kalau menurut saya. Dan ini cornya tambah rusak
sebelah kiri saya nih, kayaknya jauh dari rumah yang lainnya. Oh ini ternyata ada lagi. Sepertinya ini teman-teman udah memasuki pemukiman penduduk. Nah ini jalannya dari tadi turun sangat curam ya teman-teman, cuman kalau di kamera mungkin tidak terlalu kelihatan. Aslinya ini curam sekali teman-teman. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai jalan teman-teman. Jadi di depan ini sudah jalan utama, jalan yang utama dari Manyaran ke Wonogiri. Nah ini teman-teman, akhirnya sudah sampai jalan utama dan kita sudah di sekitaran Waduk Gajah Mungkur teman-teman. Ya teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya jalan Trabasan dari Tawangsari ke Sanggang lewat Manyaran, lalu ke Mbiro dan hutan pinus, dan sampai di sekitaran Waduk Gajah Mungkur teman-teman. Ya kalau ada salah-salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman, karena saya juga masih belajar membuat vlog ya teman-teman. Terima kasih, see you.